Ada apa aja sih mitos gym? Yang pertama bro, otot akan berubah menjadi lemak jika berhenti olahraga. Nah, ini juga Banyak yang bilang, salah. ini juga banyak dijual di tempat-tempat gym, yaitu cairan elektrolyte, Ion. cairan ion. Itu sebenarnya kita perlu nggak sih, J? Kalau mau otot kering, latihan repetisi yang banyak. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Halo guys, kita ketemu lagi di Ngopi Bro. Ngopi dulu bro. Kali ini Ngopi Bro kita akan ngomongin, kemarin kita udah sempat bikin mitos-mitos kan, kita mitos part 2 ya. Oke. Karena banyak banget sekarang. Ternyata banyak banget ya mitos gym tuh. Banyak banget mitos-mitos gym ya, dan beberapa yang saat ini akan kita bahas itu pun gue juga dulu mempercayainya. Ya, benar. Gue juga banyak yang ku percaya. Bertahun-tahun saya mempercayainya. Gitu. Ya. Jadi semoga di video ini bisa Terjawab. menambah wawasan, terjawab juga, dan jadinya bisa kualitas nge-gym kalian bisa lebih baik lagi. Ya. Betul. Ada apa aja sih mitos gym? Yang pertama bro, otot akan berubah menjadi lemak jika berhenti olahraga. Lu mau jangan berhenti olahraga lo, jangan berhenti. Kalau jangan berhenti olahraga nanti otot lo bisa jadi lemak. Iya, itu kira-kira benar nggak sih? Kalau menurut gue, Menurut lo gimana? itu tidak benar, J. Otot itu tidak bisa berubah menjadi lemak. Iya. Kayak banyak mungkin yang berhenti olahraga jadi naik berat badannya jadi berlemak, itu bukan karena ototnya jadi lemak, tapi karena Otot sama lemak itu beda. otot sama lemak itu beda. Itu karena mungkin biasanya setelah berhenti gym gak olahraga makannya tambah banyak, Benar. jadi lemaknya nambah. Benar. Gitu. Kalau enggak gini, dia nge-gym memang perlu energi lebih ya kan. Kalau kalori yang dibutuhkan banyak, makan banyak, tapi ketika dia berhenti berolahraga, makannya nggak tetap. dikurangin. Betul. Tetap banyak juga. Ya udah akhirnya Kelebihan kalori inilah yang menjadi lemak. tuh, Gitu, surplus guys. kalori akhirnya menjadi disimpan lah menjadi cadangan tenaga, energi di Betul. tubuh, yaitu lemak Yes, gitu. Bukan gitu. otot jadi lemak. Ototnya ada tapi menciut. Ototnya ada tapi menciut, betul. Ditutupin Tidak sama dilatih berkurang. Iya. Gitu. Jadi so it's mitos ya. Mitos guys, otot tidak akan berubah menjadi lemak. Yang ada ototnya menciut Ya. dan kalian tidak mengurangi makan kalau berhenti olahraga, jadi cadangan si makanan ini yang berlebih jadi lemak. Jadi seperti itu yang benar ya guys. Itu mitos. Mitos. Yang kedua. Nah, ini nih J. Dulu banyak banget sih yang bilang termasuk para trainer gitu kalau misalnya kita nge-gym dan ingin membentuk otot, kita harus konsumsi protein sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak ya. Bener gak sih? Lu kan yang maksudnya lu yang Minum gedein protein. badan gitu ya. Ya. Apakah lu tiap hari makannya protein doang? Apa gimana? Oke, itu agak salah kaprah karena gue juga sempat bikin konten tentang kopi kemarin. Seberapa banyak kafein yang kita perlu? Oke, wah Ya, itu gue ya. juga nggak tahu tuh. Seberapa banyak sih sebenarnya? Kalau kafein, Oh. kafein satu hari itu 400. Itu 400. berdasarkan dari penelitian dan juga dari FDA. 400 Miligram. miligram. Oke. Kalau satu gelas gini berapa miligram? Nonton di konten gue aja ya. Oke. Oke. Enggak, karena setiap espresso Americano itu kalau di Starbucks 225 mg. Oke, jadi 2 satu hari Dua kira-kira satu ya. hari. Nah, kopi-kopi yang lain beda-beda, ada Oke. 100-an beda-beda. Siap. Dan setiap merek beda juga gitu. Oke. Ya, nah itu nonton aja di Instagram saya atau di YouTube saya yang kemarin. Tapi gini, Oke, lanjut, Ci. yang gue maksud adalah segala sesuatu yang cukup itu baik, Oke. aman. Yang Tapi segala berlebihan sesuatu yang tidak baik ya. pasti tidak baik, Ya. apapun itu. Termasuk juga protein. Betul. Protein sebaik-baiknya? No, jangan salah. Karena tubuh kita bukan cuma terbuat dari protein aja sumber gizinya. Kita perlu nutrisi-nutrisi lain, kita perlu karbo, kita perlu glukosa juga, dan Ya. lain sebagainya. Jadi jangan cari protein-protein terus. Protein juga setahu gua untuk orang-orang kayak kita yang aktif bekerja maksimal tuh satu hari paling yang dibutuhkan sama tubuh adalah maksimal 2 kali berat badan. 2 kali berat Dalam badan. gram. Oke. Misalnya gua 80, berapa sekarang? 85, berarti gua 170 Gram. gram Protein. protein. Oke, sedangkan satu scoop whey protein itu sekitar 30 gram setahu gue. 30-an lah, 30-an. kayak gitu. Oke. Dan biasa kalau makanan yang bagus ya kan setiap meals kan berarti kan biasa 20, 30, 40 gram Iya. protein gitu. Iya. Jadi bukan berarti sebanyak-banyaknya tapi kita harus tahu porsinya juga kayak gitu. Oke. Nah, ini juga salah satu mungkin tambahan ilmu ya kayak kenapa kita sering masa lapar Bu, padahal makan kita udah banyak. Nah, itu. Karena proteinnya tidak Kurang. tercukupi. Betul. Tapi kalau protein kita tercukupi, kita itu tidak akan merasa lapar mulu. Ya. Gitu. Jadi Dan ada beberapa makanan juga yang memang membuat kita kenyang lebih lama ya. Contohnya nasi merah, oatmeal, ya daging ayam, setahu gue. protein kan lagi Ya, ya. protein, betul. Jadi ya ada beberapa makanan yang bikin kita tuh lapar lebih lama. Ada juga yang bikin lapar lebih cepat. Contohnya yang
goreng-gorengan ya. Nggak ada proteinnya. Yang kalorinya tinggi tapi Ya. bikin kita cepat lapar gitu. Iya. Makanya kita pengennya ngemil terus, makan terus. Ya, jadi protein penting ya. Kalau tercukupi sangat penting, tapi kalau berlebihan ya percuma juga mubazir juga karena melebihi dari kebutuhan yang kita perlukan setiap harinya. Betul. Jadi bukan yang sebanyak-banyaknya, tapi secukupnya. Cukupnya yaitu 2 kali berat badan dalam 1 hari. Itu patokannya buat yang nge-gym. Buat yang nge-gym. Buat yang aktif, kalau nggak mah di bawah itu lagi. Oke. Kalau yang nggak terlalu aktif ya. Nah, selanjutnya squat atau kalau kita lakukan gerakan squat, bro. Ya. Ya, squat tuh yang pakai barbel, kita turun ke bawah. Ya. Nah, zaman dulu gue percaya lutut kita nggak boleh melebihi jempol kaki. Ya, gue juga selalu diajarinnya kayak gitu Jadi sih. pantat kita, bokong kita ngegol. Iya, Ya kan jaga betul. gitu. Tapi gue melakukan itu nggak nyaman. Nggak Menurut lu nyaman. gimana? Fakta atau mitos? Boleh atau Sejauh nggak? ini sih, gue masih toleransi kalau lewat-lewat dikit sih ya. Kalau dari gue, karena gue ngerasa ya memang kalau misalnya kita mau sampai turun banget, sampai benar-benar berasa di glutes, itu harus memang lewat gitu. Nggak Ya. ada masalah sih menurut gue. Asalkan tetap gerakannya benar gitu ya. Jadi tumpuannya itu nggak di lutut, tapi memang di otot paha. Jadi Ya. menurut gue sih kalau lewat-lewat dikit sih nggak masalah ya. Iya, karena gini, setiap manusia kan ukuran pahanya beda ya, panjangnya ya. Panjang kan, Benar. paha saya panjang gitu. Jadi Nah, iya mau juga mau, sih. mau Itu juga dijaga, benar. ya kan? Itu juga benar. Mau dijaga kayak Beda-beda melebihi jempol kayak susah banget gitu. Iya. Dan gini lah, no, itu it's not natural. Ya. Ketika gue jongkok misalnya mau angkat galon gitu, jongkok, kan otomatis lutut kita melebihi dari ujung jari Betul. jempol kan Jempol. gitu. Jadi gerakan-gerakan yang natural aja. Kalau dibuat-buat malah agak aneh gitu. Ya. Kan kita olahraga untuk membentuk otot, tapi dengan gerakan yang bikin kita nyaman. Kalau Ya. nggak nyaman itu bahaya, bisa resiko cedera. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut gue itu adalah mitos. Jadi nah gini juga. Squat itu juga kalau ada squat itu bisa kena beberapa jenis otot Ya. di kaki kita. Kan kaki kita ada quadricep, ada Ya. hamstring, ada glutes ya kan dan sebagainya. Kalau benar-benar mau kenain sampai glutes kita, berarti kita mesti ke bawah banget. Betul. Ya kan makin bawah glutes kita makin kena. Nah, ketika Lututnya kita juga makin maju. makin bawah, lutut kita makin maju. Ya. Gitu. Kalau misalnya nggak nyampe bawah, cuman turun setengah doang, ya itu yang kena lebih ke quadricep. Yes. Kayak gitu. Jadi menurut gue itu mitos. Lakukan gerakan yang bikin kita nyaman. Dulu gue bertahun-tahun kayak gitu. Nggak boleh lewat. Tapi ya memang squat ini memang agak tricky sih ya. Memang kalau untuk pemula yang baru mulai gym, squat itu memang agak sulit dan seringkali salah bikin pinggang cedera. Gue juga pernah cedera, bro. Resikonya Pinggang tinggi. Cedera, terus bikin lutut cedera. Jadi ya mungkin saran dari gue nggak terlalu penting beban berat. Yang penting gerakannya bener dulu dan konsultasi lah sama trainer kalian. Satu lagi misalnya kalau kalian ini ya buat tambahan kalau kalian squat, misalnya ini kaki kalian ya. Kebanyakan orang numpunya pakai bagian depan kaki. Oke, jinjit lagi. Jadi agak jinjit Jadi ya. kayak bagian jari-jari kaki nahannya. Ya. Harusnya bagian belakang tumit. Oke. Jadi nahannya pakai tumit. Ya. Jadi turun pelan-pelan, tahannya pakai tumit. Itu jauh lebih berasa Yes. dan lebih stabil, ya. Betul. Makanya pakai sepatu kalau Nah, squat. sepatu juga Jangan penting. pakai sepatu running Pakai sepatu yang flat. yang flat. Contohnya Vans ya. Ya, Converse juga boleh. Atau ya di Under Armour tuh mereka juga ada lifting shoes ya. Yes, ada. Yang nyaman banget dipakai. Gue pakai Project Rock 4. Rock. Itu enak banget. Tahu banget sekarang ya, Project Rock ya. Project Rock 4 itu buat weightlifting, itu nyaman banget, membantu performa kita ketika di gym. Jadi ya kalian bisa pertimbangin itu salah satunya ya. Ya, itu dia. Lanjut, ada lagi bro? Nah, ini juga Banyak yang bilang, salah. ini juga banyak dijual di tempat-tempat gym, yaitu cairan electrolyte, Ion. cairan ion. Itu sebenarnya kita perlu nggak sih, J? Oke. Kalau menurut gue dan dari sumber-sumber yang gue baca dan gue percaya, kita perlu ion. Oke. Ya kan? Minuman ion itu kan minuman yang kandungannya itu ya katanya sama Menggantikan cairan tubuh. yang ada Ya. dalam diri tubuh kita. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu aja. Karena minuman seperti itu banyak yang mengandung Sugar. banyak, pasti ada gulanya juga Ya. gitu ya kan. Sedangkan kita kan pengen mengurangi itu. Ya. kan? Mengurangi minuman-minuman kaleng yang ada gula-gulanya gitu. Jadi kalau olahraga biasa masih kita yang penting adalah terhidrasi dengan air putihnya cukup Ya. gitu. Dan kita kalau ngomongin terhidrasi itu berarti kita nggak keluar keringat terlalu banyak ya? Iya nggak sih? Ya. Kalau olahraga yang over yang too much keluar keringatnya Contohnya J, contohnya kayak maraton ya kan, kalau nggak hit bola
sepak bola, Sepak bola. tapi kalau mainnya full time, Ya. Enggak sih, half time juga udah ngap sih, J. kalau main 2 menit doang nggak main. Iya, benar. Iya kan? Terus juga kalau kalian main outdoor kena sinar matahari yang bener-bener kayak Bikin keringetan. parah gitu. Kalau nggak diare. Nah itu kan kekurangan cairan tubuh Betul. kita. Barulah kita minum Perlu minuman- cairan tambahan ya. Iya, minuman elektrolit gitu Oke. atau ion. Jadi perlu tapi nggak setiap latihan kita perlu minum itu, tergantung latihannya, kebutuhan tubuh. Ya. Benar. Yes. Terakhir, kalau mau otot kering, latihan repetisi yang banyak. Oh, Yes. dulu ini gue juga Ini percaya yang dulu. masih sering banget Dulu ya. gue percaya. Mitos yang kayak masih beredar banget sih, J. Kalau mau gedein badan mainnya beban berat. Betul. Tapi kalau mau keringin mainnya beban ringan tapi repetisi banyak. Iya, benar banget. Gimana menurut lo? Gue juga dulu percaya aja tanpa tahu alasannya gitu. Jadi Iya. gue lakuin aja gitu. Tapi sekarang ya ketika gue research lagi, karena sekarang kan informasi udah banyak banget ya. Ternyata nggak terlalu ngaruh ya. Malah menurut gue bagusan kita repetisi ya secukupnya. Gue sekarang gue selalu latihan berat gitu. Oke. Karena gue percaya ketika gue latihan berat, gue bakal kalori lebih banyak. Oke. So ya sekarang kalau gue mau kering ataupun gue mau gede, gue tetap bebannya berat. Oke, yang sebenarnya kalau mau bikin otot kering ya ini gini, otot sama lemak tuh beda, ya. Ini misalnya jaringan otot di atas itu ada lemaknya. Ya. Kalau kita mau buat kering, ya berarti Lemaknya kita harus dikikis. papas lemaknya. Ya. Kalau kita latihan terus, otot makin gede tapi lemaknya kita masih tebel, ya nggak kelihatan. Makanya kan banyak orang-orang yang badannya mungkin gede, gemuk, tapi badannya keras-keras. Ya. Latihan nge-gym, ya kan, gede, ototnya jadi. Cuman nggak kelihatan Ya. karena lemaknya nggak dipapas. Betul. Gitu. Jadi lemaknya dipapas, cara gimana ya defisit kalori. Betul. Jadi balik lagi kalau misalnya kita ngomongin soal kering dan mengurangi lemak, itu memang kita harus atur pola makan guys. Itu nggak ada cara lain. Kecuali kayak J. Ryan, ectomorph. Problemnya bukan ngurangin lemak, tapi justru membesarkan otot. Tapi gitu. ectomorph tuh biasanya berbanyak masalah skinny fat bro. Skinny fat, Jadi yes. kalau nggak Itu diatur- juga yang gue alamin sih sekarang. Kalau nggak diatur kurus tapi perutnya Berlemak. buncit Betul. gitu ya. Jadi mau kurus, mau gede, mau jenis badan apapun, kalau mau punya badan yang bagus, yang proporsional dan kece, ya tetap harus dijaga semuanya, harus dikontrol gitu ya. Itu dia mitos kita hari ini. Ya kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mitos-mitos lainnya, Ya, yang boleh. kalian sering dengar di gym boleh di Silahkan komen komen. di sini, nanti kita coba bantu jawab. Ya. Thank you guys for watching. We'll see you Ngopi in dulu, next Ngopi Bro.